Hai semua, Mr. E di sini. Karena udah lama kita nggak bikin nonton trivia, kali ini Mr. E mau bikin list versi terkuat dari masing-masing anggota Justice League. So everyone, inilah dia nonton trivia. Sebelum kita masuk ke dalam listnya, Mr. E mau ngasih note dulu kalau list utama dari video ini adalah versi utama dari masing-masing anggota Justice League. Maksudnya kita nggak akan bahas identitas lain dari member Justice League. Contoh, Superman yang kita bahas adalah Kal-El. Selain itu, kayak Kal-Il atau Ultraman nggak akan kita bahas. Dan juga list-list di video ini bukan urutan dari yang lemah sampai terkuat atau sebaliknya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam listnya. Di nomor ke-8 ada Cyborg. Nah, untuk list pertama dari video ini sebenarnya Mr. E agak sulit nemuin versi terkuatnya selain The Murder Machine karena Cyborg merupakan char yang underrated dan jarang banget dapat power up yang signifikan. Tapi menurut Mr. E, versi DCeased merupakan versi terkuat dari Cyborg, di mana dalam cerita DCeased, Cyborg memiliki setengah dari anti-life equation dan Darkseid berniat menyatukannya dengan setengah anti-life equation dari Mother Box-nya. Dan karena takut Cyborg tewas dan equationnya musnah, Darkseid mengambil essence dari Black Racer dan menyuntikannya ke Cyborg untuk mencegahnya tewas. Tapi meski usahanya berhasil, di mana anti-life equation sepenuhnya berada di tubuh Cyborg dan Cyborg tidak tewas, tapi karena Darkseid menyuntikkan essence dari Black Racer ke tubuh Cyborg, anti-life equation di tubuh Cyborg akhirnya rusak dan menciptakan virus zombie atau anti-living equation yang menyebar ke seantero galaksi. Dan di seri terakhir dari DCeased juga akhirnya terungkap kalau Cyborg tidak hanya memiliki anti-life equation di dalam tubuhnya, tapi dia juga punya life equation yang akhirnya menghentikan penyebaran virus anti-living. Nah, kenapa versi ini menurut Mr. E adalah versi terkuat? Karena di versi ini, selain dia punya semua kemampuan dari Cyborg di universe utama, dia juga bisa bertahan selama 5 tahun tanpa badan dan juga punya anti-life equation utuh di dalam badannya walaupun rusak sekaligus life equation. Dan selain itu, Cyborg versi DCeased juga telah menyerap segala informasi yang Brainiac punya. Dia juga sempat menggunakan Mobius Chair, yang berarti Cyborg mempunyai pengetahuan dari seluruh alam semesta. Ketujuh, Aquaman. Meski 11-12 kayak Cyborg karena jarang banget dapat power up, tapi Mr. E memilih Water Bearer Aquaman sebagai versi terkuatnya, di mana dalam versi ini, setelah kehilangan tangannya akibat kemampuannya berkomunikasi dengan hewan laut sempat hilang karena ulat Charybdis, Aquaman juga dianggap sebagai pengkhianat oleh kaumnya sendiri setelah event Obsidian Age yang membuat dia dihukum mati di Traitor Reefs. Dan saat diambang kematian, Aquaman menemukan Secret Sea, tempat Lady of the Lake, di mana Lady of the Lake menjadikan Aquaman sebagai water bearer yang merupakan champion bagi Lady of the Lake, serta memberinya tangan sihir untuk menggantikan tangannya yang hilang. Dan tangan barunya itu memberi Aquaman kekuatan tambahan seperti menarik seluruh air dari makhluk hidup yang bisa membunuh orang seketika, memberinya kemampuan healing, membuka portal ke dimensi lain, memanipulasi air, menggunakan dan menghilangkan sihir, serta dapat berkomunikasi dengan Lady of the Lake. Dan dengan kemampuan-kemampuan baru tersebut, Aquaman the Water Bearer menurut Mr. E menjadi versi terkuat dari Aquaman berkat kemampuan tangan sihirnya yang bisa one shot one kill. Keenam, Martian Manhunter. Nah, untuk Martian Manhunter, Mr. E memilih true form dari ras Martian, yaitu The Burning Martian. The Burning Martian sendiri adalah bentuk asli dari makhluk Mars termasuk White Martian, di mana ribuan tahun yang lalu, ras Martian dikenal sebagai The Burning Martian, sebuah ras yang brutal, suka berperang, serta ras yang overpower di galaksi. Dan karena The Guardian of the Universe takut kalau The Burning Martian akan menghancurkan alam semesta, tapi di satu sisi mereka benci mengotori tangan mereka, jadi The Guardian tidak menggenosida ras Martian, tapi mereka merekayasa genetiknya dan membagi ras Martian menjadi dua, yaitu White Martian yang memiliki sifat-sifat brutal dan suka berperang, serta Green Martian yang memiliki sifat damai. Dan untuk mencegah ras Martian kembali menjadi The Burning Martian, The Guardian juga memberikan ketakutan terhadap api. Nah, kenapa The Burning Martian adalah versi terkuat dari Martian Manhunter?
Manhunter karena The Burning Martian memiliki kekuatan puncak dari ras Martian yang kalau kalian tahu, ras Martian biasa kayak J'onn J'onzz atau Martian Manhunter juga merupakan char yang sangat-sangat kuat, dan dengan menjadi The Burning Martian, Martian Manhunter juga tidak punya kelemahan apapun termasuk api, dan bahkan dia memiliki kemampuan mengendalikan api. Dan kalau kalian pernah baca komik JLA volume 1 tahun 2003, di situ diceritakan kalau J'onn J'onzz menjadi The Burning Martian dan solo Justice League dengan sangat mudah, dan bahkan satu-satunya cara untuk mengalahkannya hanya menggunakan senjata pamungkas, yaitu ceramah no jutsu untuk membangunkan kesadaran asli dari J'onn J'onzz di tubuhnya. Kelima, The Flash. Di storyline atau event Darkseid War, sebagian besar Justice League mendapatkan power up dan menjadi New Gods termasuk The Flash, di mana dalam event ini, dalam rangka mengalahkan dan membunuh Anti-Monitor, Darkseid memanggil Grim Reaper-nya New Gods yaitu Black Racer, dan meski sempat memojokkan Anti-Monitor, tapi Anti-Monitor menyatukan Black Racer dengan The Flash serta memerintahkannya membunuh Darkseid, dan Darkseid pun seketika tewas dalam sekali serang. Dan kenapa versi ini adalah versi terkuat dari The Flash? Seperti yang Mr. E jelaskan tadi, karena Black Racer sendiri adalah Grim Reaper atau dewa kematiannya seluruh New Gods dari Apocalypse maupun New Genesis, dan serangan dari Black Racer dapat melukai makhluk-makhluk yang sangat kuat kayak Anti-Monitor dan bahkan memojokkannya. Nah, dengan bergabungnya The Flash dengan Black Racer, The Flash telah menjadi salah satu makhluk kuat yang bahkan lebih kuat dari para New Gods termasuk Darkseid dan Highfather. Keempat, Hal Jordan. Nah, untuk Hal Jordan, Mr. E agak bingung milih Parallax Hal Jordan, Gods of Light atau Spectre Hal Jordan, tapi setelah baca-baca, Mr. E memilih Spectre Hal Jordan sebagai versi terkuatnya, di mana dalam storyline Die of Judgment, ketika Ash Model berusaha memiliki kekuatan Spectre karena Jim Corrigan enggan menjadi host dari Spectre lagi, Spectre memutuskan memilih Hal Jordan sebagai host barunya. Dan kenapa ini adalah versi terkuat dibandingkan Parallax dan God of Light? Karena seperti yang kita semua tahu, The Spectre memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan dia tidak terbatas, bisa pindah-pindah universe, dia bisa meminjam kekuatan The Presence, dia pernah buy one dengan Wizard Shazam dan menang, pernah solo Justice League, mengalahkan Nabu the Wise, bisa memanggil Army of Spectre, dan bahkan Spectre Hal Jordan juga pernah menciptakan sebuah realitas. Ketiga, Wonder Woman. Nah, kalau ini mungkin semua orang udah pada tahu mana versi terkuatnya, yaitu Anti-Crisis Wonder Woman, di mana dalam cerita Dark Knight's Death Metal, setelah melepaskan semua ikatan krisis di alam semesta, Wonder Woman dibanjiri dengan Connective Energy atau Anti-Crisis Energy yang merubah tubuhnya menjadi emas, dan kekuatan tersebut dia gunakan untuk melawan The Darkest Knight. Dan dengan kekuatan barunya itu, Wonder Woman memiliki kekuatan melampaui Dr. Manhattan setara dengan Perpetua, yang berarti kekuatan Anti-Crisis Wonder Woman melampaui kekuatan dari Ultra Monitor, gabungan 3 anak Perpetua, yang satu anaknya yaitu Anti-Monitor dapat menciptakan krisis di alam semesta. Anti-Crisis Wonder Woman juga buy one dengan The Darkest Knight, dan kekuatan tinju Anti-Crisis Wonder Woman juga sangat kuat sampai mampu ngelempar The Darkest Knight yang punya kekuatan krisis jauh ke masa depan menuju The Dead Sun yang merupakan akhir dari segalanya. Kedua, Superman. Sama kayak Wonder Woman, mungkin kalian semua juga udah tahu siapa versi terkuat dari Superman, yang tidak lain adalah Cosmic Armor Superman, di mana dalam event Final Crisis, pikiran Superman dari New Earth dan Ultraman dari Antimatter Universe digabungkan oleh Captain Adam dan dikirim menuju The Nil, sebuah alam tempat di mana ras Monitor berada. Pikiran mereka masuk ke dalam sebuah robot berbentuk Superman, dan karena kekuatan Superman lebih dominan, dia mendapatkan kontrol penuh atas Cosmic Armor Superman untuk melawan ancaman paling berbahaya di event tersebut, yaitu Mandrake the Dark Monitor. Dan kenapa Cosmic Armor adalah versi terkuat dibandingkan Superman 1 Million? Karena Cosmic Armor didesain untuk melindungi DC Universe, dan ukuran dari Cosmic Armor itu sendiri bener-bener gede, lebih besar dari sebuah universe, dan bahkan alam limbo tidak lebih dari kepalan tangannya. Dia juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan segala ancaman yang ada, yang
yang berarti Cosmic Armor tidak bisa kalah meskipun Mandrake berhasil memojokkannya. Dan sebelum masuk ke nomor 1, Mr. E mau ngasih 2 honorable mention, yaitu untuk Wally West Flash di Kingdom Come yang saking cepetnya tubuh dari The Flash ngeblur di mata orang-orang dan seluruh dimensi juga terbuka di matanya. Dan honorable kedua, Mr. E kasih untuk The Final Batsuit karena dengan armor itu yang diciptakan menggunakan elemen X, Batman bisa solo Justice League serta memanipulasi pikiran orang-orang sampai ke tingkat sel. Dan di nomor 1 ada the one and only The Darkest Knight. Nah, untuk versi Batman yang satu ini mungkin kalian udah pada tahu seberapa kuatnya, di mana dalam seri Dark Knight Death Metal setelah dibunuh Wonder Woman, Batman Who Loves memindahkan pikirannya ke tubuh dari The Final Bruce Wayne, Batman dengan kekuatan Dr. Manhattan, dan juga mencuri Crisis Energy dari Mobius Chair milik Wally West yang membuat dia menjadi makhluk yang setara dengan Perpetua, di mana ketika Perpetua melemah karena seluruh Crisis Energy diserap olehnya, The Darkest Knight membunuh Perpetua dan menjadi makhluk terkuat di dunia. Dan kalau ditanya seberapa kuat, The Darkest Knight mampu menciptakan universe baru, dia mampu membunuh Perpetua, pukulannya sangat keras sampai mengirim Wonder Woman ke awal penciptaan, dan juga The Darkest Knight mengklaim mampu membunuh The Hand yang merupakan ras dari Perpetua. Dan itulah versi terkuat dari masing-masing anggota Justice League menurut Mr. A yang bisa Mr. A rangkum di dalam video ini. Menurut kalian gimana? Langsung komen di bawah. So, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share. Saya Mr. A. Bye-bye.